Selamat pagi. Wah, sudahkah Anda olahraga hari ini? Kalau belum, mari selalu sempatkan olahraga, entah itu 15 menit atau 30 menit setiap hari. Kawan-kawan itu kebanyakan ya yang kerja di luar negeri itu mengalami sakit yang selalu berhubungan dengan kaki. Kaki itu bisa berupa asam urat, bisa juga pengapuran tulang, linu-linu, lalu jaring laba-laba, di mana betis sama paha itu seperti ada cacingnya jalan-jalan itu ya, seperti ada cacingnya jalan-jalan, di mana paha itu biru-biru, pahanya biru-biru, bagian sini ya, bagian belakangnya betis itu biru-biru, terus bagian paha semua bagian sini, bagian depan, paha depan sama paha samping ya, paha belakang itu banyak sekali terjadi jaring laba-laba atau membiru, memerah, dan itu kalau capek sakit, membuat badan kita lebih cepat capek. Dulu emak juga pernah mengalami tahun 2008 2009 tahun itu di sini tuh biru-biru, di sini biru-biru seperti jaring laba-laba, seperti cacing, gerombolan cacing itu semuanya berjalan-jalan di sini. Sekarang enggak ada, bersih enggak ada ya. Sini juga enggak ada ya, sudah hilang, sudah kelihatan ya, enggak ada ya. Emak akan bagi tipsnya apa yang harus kita lakukan. Itu kita bisa kerjakan setiap kali mau istirahat malam. Tapi bagi Anda yang punya waktu siang hari atau pagi hari yang sekiranya bisa mengerjakannya, silahkan kerjakan. Pertama ya, kita rendam kaki kita sebatas polok ya, sebatas polok segini ya. Kita rendam pakai air hangat agak panas, lalu dikasih garam gerasa. Namanya terapi garam gerasa. Lalu direndam selama 15 sampai 20 menit. Setelah selesai, nah waktu kita merendamnya, umpamanya ini kaki ya, usahakan waktu merendamnya itu digosokkan antara kaki satu dengan satu yang lainnya, punggungnya itu digosok-gosokkan begini pakai telapak kaki kita ya, telapak kaki kita gosokkan ke bagian punggung kaki yang kiri. Nanti gantian, punggung kaki yang kanan digosok dengan pakai telapak kaki yang kiri. Jadi kok diulet gitu loh. Lalu waktu malam selesai mandi ya, selesai terapi kan mandi. Fungsinya untuk terapi itu ya, dengan gerakan yang selanjutnya itu kawan-kawan kan banyak yang memiliki
yang memiliki biru-biru di sini ya. Biru-biru di bagian dekat mata kaki. Sini bagian dekat polok bagian sampingnya. Ya, di sini tuh biru-biru. Nah, kalau biru-biru itu tandane biru-birunya parah ya. Ini emak kan nggak begitu. Nggak ada ya, kelihatan ya. Nah, kalau biru-biru itu biasanya kita akan sangat cepat capek. Baru berjalan berapa meter gitu kita terasa capek. Kita lanjutkan. Setelah terapi kaki selanjutnya tidak perlu air. Tapi bagi yang punya kain, terserah kain selendang atau kain jarik atau kain sarung ya. Ikuti gerakan mak seperti ini ya. Enak banget. Mak pakai karet. Lihat ya, tunggu ya. Mak pakai karet. Tidurlah telentang dulu. Posisi kakinya ya, posisi kakinya ditarik ke tengah, ditarik ke atas. Nah ya, seperti ini. Lakukan seperti ini. Lurus. Kalau bisa ditahan mulai dari 3 menit sampai 5 menit sampai 7 menit sampai 10 menit. Jadi posisinya kakinya lurus. Kalau capek, hitungan 3 menit ya. 3 menit turunkan. Ya, turunkan. Luruskan kepala. Angkat lagi ya. Tahan lagi. Fungsinya apa? Supaya darah-darah kita yang mengental di bagian kaki, bagian dekat telapak kaki, di bagian betis, di bagian paha itu bisa turun. Posisinya turun ya. Saat seperti ini kan kakinya di atas, otomatis darahnya akan turun. Itu memproses kelenjarnya mengecil karena tidak tertekan oleh darah ya. Dan saat kita menahan seperti ini rasanya kan capek, rasanya panas, di kaki panas, tahan. Kadang itu agak geringgingan, tahan. Memang seperti itu prosesnya. Kalau udah capek 3 menitan, turunkan lagi ya.
luruskan, tarik ya, posisinya kaki lihat seperti ini ya, posisi kakinya, bagian telapak kakinya. Kalau sampean kuat, lakukan seperti ini, posisinya seperti huruf F. Itu fungsinya juga untuk mengecilkan perut ya. Kalau capek, luruskan lagi ya, luruskan lagi. Lakukan sambil dengarkan musik. Biar enjoy. Kayak video nih kameranya kurang dengkluk. Au, kendengkluang. Au, 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 au. Ya. Taruh di bagian jempol kaki. Tarik, tarik. Janganlah lepaskan. Lakukan hal ini ya sambil tiduran di kamar menjelang tidur. Itu tadi tip yang bisa Mak berikan untuk mengatasi seperti jaring laba-laba atau asam urat. Asam urat itu juga harus diimbangi dengan makanan yang sehat ya. Kebanyakan kita yang di LN memang selalu punya masalah dengan kaki. Itu tidak dipungkiri karena kerja kita kan berjalan ke sana kemari, bahkan sangat jarang sekali bisa istirahat. Satu hari non-stop kayak gasing, munyer terus. Dan itu dulu juga saya alami, juga Mak alami, di mana istirahat kurang, waktu malam istirahat sudah larut malam. Pokoknya setelah malam mandi langsung gelimpang tidur, gak ada waktu untuk olahraga ataupun apa. Tapi emak dulu sejak
kemanapun pergi, di negara manapun pergi, selalu membiasakan olahraga. Entah sehari cuma 15 menit ataupun 30 menit, itu selalu berusaha untuk olahraga. Dan tip ini tadi imbangi juga dengan makan buah-buahan, cukup sayuran, agar darah kita itu lebih bersih, tidak terjadi sumbatan-sumbatan, ya. Kalau terjadi sumbat-sumbatan pada persendian kita itu sangat sakit, bahkan bisa bengkak, ya, terutama yang asam urat itu bisa sampai bengkak kakinya seperti kaki gajah. Baru jalan berapa, buat jalan sakit, baru jalan berapa langkah gitu pasti sudah capek. Dan juga selalu imbangilah dengan minum air hangat agak panas. Meskipun itu musim panas, meskipun itu musim dingin, meskipun itu musim hujan, selalu usahakan untuk minum air hangat agak panas. Karena badan kita itu suhunya sebetulnya kan hangat, 36,6, 36,7, 36,8, ya kan? Berarti posisi tubuh kita itu hangat, usahakan untuk minumnya juga minum yang hangat. Kenapa harus air hangat? Supaya air mineralnya itu bisa langsung diproses oleh ginjal kita. Beda lagi dengan kalau kita minum air dingin. Kalau kita minum air dingin, terutama air es, ya, tubuh kita atau ginjal kita itu tidak bisa langsung memproses air mineralnya. Harus menunggu sampai air itu hangat dulu, yang mana hangatnya itu sudah sesuai dengan tubuh kita. Otomatis tubuh kita dipaksa untuk bekerja ekstra untuk menghangatkan air yang baru kita minum. Kan kasihan ginjalnya kita. Itu pun hasilnya juga tidak semaksimal, tidak bagus seperti kalau kita minum air hangat. Kalau air hangat itu dalam hitungan menit, tidak sampai menit lah, itu ginjal kita bisa langsung memproses air mineralnya dalam tubuh kita, bisa mensuplai, langsung bisa menyalurkan ke organ-organ tubuh kita, ke saluran darah kita, bisa langsung mineralnya itu langsung bisa berproses. Itu kalau kita minum air hangat agak panas, ya. Selain itu, air hangat itu juga membantu untuk meluruhkan lemak-lemak kita. Lihat saja orang-orang yang menyukai minum air putih yang dingin, terutama dari kulkas ataupun minuman-minuman yang dingin-dingin, soft drink yang dingin-dingin, itu mayoritas memiliki masalah dengan lemak tubuhnya. Lalu bandingkan dengan orang-orang yang menyukai minuman air hangat. Tubuhnya mayoritas keset, mayoritas tubuhnya itu aman dari lemak. Kalaupun ada yang gemuk-gemuknya itu gemuknya siset, gemuknya bagus, enggak gelambir, enggak kunyur-kunyur. Ya, itu orang yang suka minum air hangat. Beda dengan yang suka minum air dingin, itu lemak bisa ngendom kemana-mana, bahkan bisa rata ke seluruh tubuh. Nanti semuanya gemuk. Kalau air hangat yang kita minum itu konsisten, kita lakukan terus olahraga seperti yang saya pandu tadi, bagaimana mengangkat kaki, meluruskan kaki, angkat kaki, lurus kaki, itu untuk membantu atau memperbaiki kelenjar-kelenjar kita yang sebelumnya membengkak, membesar, karena darahnya kan ngendom di daerah paha, betis, daerah dekat telapak kaki, ya, dekat mata kaki, itu kan besar-besar gitu, bahkan bisa menjadi seperti varises, bisa menjadi varises. Dan kalau kita rajin mengangkat kaki, emak selalu lakukan hal ini setiap malam menjelang tidur, paling enggak itu 10 menit, itu selalu emak lakukan, konsisten bertahun-tahun, setiap malam. Jadi semua kelenjar-kelenjar yang besar tadi, yang biru-biru cacing bergerombol di paha,
ya di betis itu lambat laun tuh kelenjarnya mengecil dan menghilang dan normal seperti yang sekarang sampai lihat tidak ada. Dulu di sini ya, di sini ini wah mengerikan, di sini ini mengerikan, ini biru-biru. Terus di kaki sini ini biru-biru. Di sini biru-biru semuanya, di sini biru. Biru-biru semuanya di sini. Yang sini juga, yang kanan juga. Nah, kelihatannya ini bekasnya kan ada ya, sedikit sumber-sumberat itu ada. Ini dulu sangat parah. Dulu sangat parah. Sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Ya karena rajin. Karena rajin, selalu rajin melakukan senam gerakan yang tadi saya sharing buat sampean semua. Jadi emak sharing itu bukan karena tidak pernah mengalami, tapi pernah mengalami, praktek langsung, menjalankan langsung, hasilnya bagaimana. Sekarang bisa dilihat di usia emak yang 48 tahun, hampir 49 ya. Itu di kulit pun juga segar. Karena selalu olahraga, juga selalu minum air hangat, juga konsumsi cukup buah-buahan, cukup sayuran, dan juga cukup minum air hangat. Banyak yang tanya, menu yang bagus ya, menu yang bagus itu sarapan itu buah-buahan sama telur setengah mateng. Lalu kalau siang menu yang bagus itu makan sayur-sayuran tok ya, atau buah-buahan. Tapi kalau emak pribadi itu lebih banyak makan sayuran kalau siang ya. Kalau pagi apukat, pisang, buah telur, buah lainnya seperti kayak anggur, kayak tomat itu, terus kacang-kacangan itu selalu makan kalau pagi buat sarapan. Terus kalau malam itu makan nasi lengkap dengan lauk pauknya. Lauk pauknya emak lebih banyak lauk ikan. Makan daging kalau ayam bagian dada sama paha. Kalau daging sapi cukup makan beberapa iris saja, tidak banyak. Sangat sedikit makan daging saya. Saya lebih banyak makan ikan sama telur. Dan hasilnya seperti yang sampean lihat semuanya. Terlihat sangat sehat, sangat fresh. Oke, saya kira sekian videonya emak. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Dan silakan dipraktekkan. Kalau suka silakan di like, di komen, di subscribe, dan di share ke media sosial Anda. Ronian News, jangan lupa ya, subscribe Ronian News. See you in the next video. Bye bye. Thank you.